fokus kita salah, maka apapun yang kita bangun di atasnya jadi salah. Kita pakai waktu kita untuk hal-hal yang salah. Kita akan habiskan energi kita, uang kita untuk hal-hal yang salah. Kita akan buang waktu kita dan bahkan fokus yang salah bisa membuat hubungan kita dengan pasangan dan orang jadi tidak sehat. Mari kita belajar. Fokus yang salah yang pertama adalah ketika fokus kita itu selalu kepada hal-hal yang tidak esensi. Apa sih artinya tidak esensi? Hal-hal yang tidak esensi itu hal-hal yang tidak penting, tidak layak, kata Alkitab bodoh, hal-hal yang dicari-cari. Ada kan orang-orang yang sukanya ngeributin hal-hal sepele, bisa paham? Mari kita lihat firman Tuhan, 2 Timotius 2 ayat yang ke-23. Baca sama-sama saya, 3, 2, 1. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jangan suka ributin hal-hal yang gak penting. Jangan suka bertengkar dalam hal-hal yang sebenarnya tuh gak layak dipertengkarkan gitu. Hal-hal sepele, hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa dibicarakan dan diselesaikan baik-baik. Jangan buang tenagamu untuk hal-hal yang gak penting ini. Masalah kecil jangan suka dibesar-besarkan. Ayo katakan ke kanan kirinya, masalah kecil itu jangan dibesar-besarin. Dan satu lagi, katakan ke kanan kirimu, jangan suka cari masalah. Siapa di sini yang suka cari masalah? Bertobatlah. Dulu ada anak asrama dari Sumba. Kami bantu asuh dia karena dia anak pendeta di pedalaman gitu. Anaknya kecil, tapi jagoan. Satu kali saya dilaporin sama guru sekolahnya, anak ini suka berantem di sekolah. Zaman itu asrama Jakarta belum ada, saya nolongin 2 anak pendeta dari Sumba. Dua-duanya bandel, satu perempuan, satu laki-laki, minta ampun. Dia bilang gini, udah lama nih gak berantem, gatel nih tangan gitu. Wah astaga, ada loh yang suka berantem. Jangan salah, kayak kalau gini loh, kalau gak ribut tuh kayak gak afdol gitu loh. My God. Firman Tuhan berkata gini, jangan suka bertengkar. Tahu gak siapa yang suka bertengkar? Orang yang lekas gusar. Orang yang lekas gusar suka bertengkar. Firman Tuhan berkata, Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Jangan suka bertengkar sama orang. Jangan suka cari gara-gara. Jangan suka emosi lah. Salah satu buah roh itu penguasaan diri. Katakan sama diri sendiri sekarang. Kuasai emosi. Hati-hati. Jangan suka gampang emosi. 1 kali Anda selamat. 2 kali Anda selamat. 3 kali belum tentu. Anda cari gara-gara sama orang yang salah. Selesai. Ingat. Kuasai diri. Jangan suka bertengkar sama orang. Hati-hati dengan lidah. Karena sering kali perkataan kita bikin masalah. Katakan sama diri sendiri, hati-hati dengan lidah. Perkataanku bisa bikin masalah. Ibrani 12 ayat 15, kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Tuhan itu apa dalam hidup kita? Katakan saya diampuni. Ampunilah orang lain. Jangan suka pahit sama orang. Perkataan mulut meluap dari mana? Yesus berkata perkataan mulut meluap dari hati. Kenapa orang mulutnya suka nyakitin orang? Kenapa perkataan itu suka pahit? Karena hatinya pahit. Kata firman Tuhan, hati yang pahit akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kok bisa? Hati yang pahit itu bikin rusuh, bikin masalah. Kenapa? Biasanya orang tuh kalau terluka, dia sakit hati sama seseorang, dia akan berusaha
menggiring opini yang jahat terhadap orang itu ke teman-temannya. Supaya semua backup dia, semua setuju dengan dia. Tanpa kita sadar. Coba istri sakit hati sama suami. Udah mulai cerita ke anak-anak, bener gak? Supaya apa? Anak-anak bela mama. Anak saya tuh bijak banget. Dia gak bela mama, gak bela papa. Dua-dua salah. Tapi banyak orang yang gak bijak. Begitu dengar temannya cerita, lu tahu gak tuh si Henny tuh, nyebelin banget orangnya, tahu gak? Udah, masa sih? Kenapa dia? Galak. Kok baru tahu? Emang khotbahnya galak? Kalau ngomong bacotnya gede, kok baru tahu? Kan mantan penyanyi. Sedap katanya. Tapi orang yang dibisikin jadi ikut benci. Padahal punya masalah nggak? Gak punya masalah. Betapa jahatnya omongan lidah. Makanya firman Tuhan berkata, supaya jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Di Jakarta, berapa kali ada keonaran, ada kerusuhan. Gara-gara apa Bapak Ibu? Hoax. Berita-berita yang membuat rusuh. Omongan pada mungkin beberapa orang saja bisa merusuhkan satu kota. Omongan itu kata firman Tuhan mencemarkan banyak orang. Tahu nggak kenapa? Karena ketika kita menumpahkan sakit hati kita sama seseorang kepada orang banyak, kita lagi ngotorin hati nurani banyak orang. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kita harus jaga hati. Hati kita harus murni. Firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Mereka yang bersih tangannya dan suci hatinya. Hati kita tuh berharga bagi Tuhan. Karena waktu kita tidur malam, Tuhan menyelidiki hati kita, kata Raja Daud. Hati kita harus murni. Gak boleh marah sama orang, gak boleh benci. Gak boleh pahit. Gak boleh simpan kebencian di hati kita. Orang gak punya masalah jadi benci sama orang itu gara-gara omongan kita. Bahaya gak? Hati-hati menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ngotorin hati orang banyak. Matius 15 ayat 18, Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Jangan sampai mulutmu menajiskan kamu. Amen. Saya mau pesan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Jangan suka bertengkar. Makanya kalau lagi dengerin saya khotbah jangan main HP. Dengar firman Tuhan. Jangan suka bertengkar. Anak Tuhan tidak boleh bertengkar. Pelayan Tuhan gak boleh bertengkar. Malu-maluin Tuhan. Di gereja kok ribut-ribut. Urusan parkir aja bisa ribut. Ngisin-ngisini wong. Orang Surabaya bilang. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26 kita baca yuk. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Saya tuh bergumul dalam hidup saya menghadapi banyak orang-orang yang sulit, ya dalam tanda kutip, sulit. Diampuni, bikin salah lagi. Diampuni, tidak mau bertobat. Diampuni, ulangi terus. Ada orang-orang yang mulutnya tuh nggak bisa tobat memang. Dikasih kesempatan, bikin lagi. Saya kasih tahu ya, lidah itu tidak bertulang tapi bisa mematahkan hati orang. Hati-hati loh. Kita jangan suka ngomongin orang. Anda bisik-bisik di sudut ruangan, pintu pun bisa bicara. Dinding pun bisa mendengar. Bahasanya gitu kan. Apapun yang Anda ngomong tentang orang di kejauhan akan terdengar suatu hari nanti. Dan Anda akan malu sendiri. Kalau ketahuan Anda ngomongin orang yang sudah menolong Anda. Saya mau kasih tahu. Jangan cari masalah. Jagalah lidah. Jangan ngomongin orang. Urus dirimu sendiri. Betul nggak? Ayo, fokuslah yang benar.